sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah, karena kecintaannya terhadap ilmu, kecintaannya terhadap Nabi SAW, senantiasa melihat kebiasaan Nabi yang disimpulkan oleh beliau, khusus di bulan Sya'ban, Nabi itu senang menunaikan ibadah tertentu. Maka ditanyakanlah kepada Nabi SAW, beliau berkata, "Qultu," aku bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min syahri Sya'bana." Ya Rasulullah, saya tidak melihat kebiasaan Anda, baginda, banyak menunaikan puasa sunnah dalam satu bulan dibandingkan bulan-bulan lain, kecuali saya lihat Anda banyak menunaikannya di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW di luar bulan Ramadan yang diperintahkan kita menunaikan ibadah puasa wajib sebulan penuh, di luar Ramadan Nabi juga menunaikan puasa sunnah. Di antara sekian bulan, 11 bulan selain Ramadan, Nabi diamati oleh sahabat yang kecil, yang junior ini banyak menunaikan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Maka ditanyakanlah kepada beliau SAW, mengapa Nabi banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban? Dalam syarahnya, apakah ada keutamaan di bulan Sya'ban ini sehingga dengan itu Nabi SAW banyak menunaikan puasa di bulan ini? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, qala Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Duhai Usamah bin Zaid bin Harithah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang istimewa, yang keistimewaan ini mulai banyak dilupakan oleh orang-orang. Terletak bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Dalam syarah hadis ini diantaranya disebutkan, diantara makna Nabi menyebutkan Rajab dan Ramadan untuk memberikan kesan bahwa banyak orang Islam itu memberikan perhatian yang luas pada bulan Rajab, memperingati Isra dan Mi'raj, menggali lagi keutamaannya, belajar tentang keutamaan perjalanan Nabi SAW dari Isra kemudian Mi'raj, dituntaskan dengan hikmahnya. Kemudian setelah itu menyiapkan Ramadan, sehingga lupa dengan keutamaan Sya'ban yang letaknya ada di tengah-tengah Rajab dan Ramadan. Orang-orang pada masa itu sudah mengetahui bulan Sya'ban itu letaknya antara Rajab dan Ramadan. Tapi Nabi menyebutkan posisi ini dan disebutkan Rajab dan Ramadannya, ingin memberikan kesan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, saking kita fokusnya peringatan di bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, banyak pengajian, banyak sekali ceramah, kemudian menyiapkan Ramadan, lupa bahwa Sya'ban pun punya keistimewaan yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Saking istimewanya Nabi banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Maka apa keistimewaannya Rasulullah? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan istimewa, waktu saat amalan-amalan kita ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah itu sebelum ditampakkan pun sudah mengetahui sifatnya maha. Sebelum dilakukan, sedang dilakukan, setelah dilakukan, Allah maha mengetahui seluruhnya. Tapi disebutkan kalimat-kalimat seperti ini, itu ada maknanya, ada syarahnya. Kalau kita mengaji di ilmu hadis, disebutkan kalimat-kalimat semacam ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu begitu istimewa, keadaan itu begitu istimewa. Saking istimewanya amal-amal kita itu disebutkan walaupun sudah diketahui. Misal kita ingin berikan gambaran, menteri-menteri dalam kabinet misalnya bekerja,
dia melakukan riset, analisa, penelitian, misalnya di bidang ketahanan pangan, menyiapkan ketahanan pangan terbaik, padinya, untuk ternaknya dan sebagainya. Nah, presiden sudah melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum menterinya bekerja, presiden menugaskan orang-orang tertentu, coba pelajari di lapangan bagaimana. Jangan sampai nanti menterinya presentasi ternyata tidak sesuai dengan data di lapangan. Maka ketika menterinya presentasi di hadapan presiden, kemudian disebutkanlah hasilnya sesuai, hasilnya bagus, yang luar biasa. Sebelum menterinya presentasi, disampaikanlah kemudian catatan-catatan menteri itu di hadapan presiden, misalnya oleh sekretaris kabinetnya, oleh menteri koordinatornya. Disebutkan, ini catatannya bagus, penelitiannya bagus, hasilnya bagus, datanya benar. Tentu ketika disebutkan prestasi-prestasi yang baik ini, bukankah perasaan menterinya nyaman? Bukankah menterinya akan senang? Bukankah menterinya akan bahagia? Kalau kita sekarang sedang bekerja dengan baik, berprestasi, kemudian nama kita disebut secara nasional, dipresentasikan, disebutkan di hadapan pejabat-pejabat, disebutkan di hadapan masyarakat-masyarakat, si fulan ini bagus, sholatnya bagus, sosialnya bagus, beramalnya bagus, semangatnya bagus, kenegaraannya bagus. Bukankah ketika diviralkan itu kita merasa bangga? Kita merasa senang? Sekarang orang masuk koran sudah senang, orang viral sudah senang, orang disebut-sebut sudah senang. Nah, ini ada waktunya nama dan amal kita disebut-sebut di hadapan Allah. Si fulan amalnya begini, si fulan sholatnya begini, si fulan baca Qur'annya begini, si fulan sedekahnya begini. Disebutkan di hadapan Allah, sekalipun Allah sudah mengetahui itu semua, untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa nama kita sedang disebut, amal kita sedang diagung-agungkan, amal kita sedang dievaluasi. Maka Nabi SAW memberi contoh kepada kita, saya akan sangat merasa senang dan gembira ketika amal saya ditampakkan di hadapan Allah, disebut-sebut, dievaluasi, saya sedang dalam keadaan menunaikan puasa.